Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabil akramin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna li hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li masyayikhihim walil hadirina. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pengajian ngaji kitab di pagi hari ini. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, ilmu dan pemahaman pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid-dini wad dunya wal akhirah min rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini kita akan mengaji tentang Tazkiyatun Nafs. Kitab yang kita baca adalah Bidayatul Hidayah, kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Sudah 1000-an tahun yang lalu kira-kira ya, atau mendekati 1000 tahun yang lalu kitab ini ya. Dan temanya masih berbicara tentang adab Jumat, adab-adab yang berkaitan dengan hari dan sholat Jumat. Hari dan sholat Jumat. Kita langsung baca saja kitabnya. Wa bisanadiyal muttasili lil Imam Ghazali rahimahullah. Qala rahimahullah. Fa idza faraghta wa sallamta, dan jika engkau telah selesai dari sholat Jumat, wassalamta, dan engkau telah mengucapkan salam, salam pertanda selesainya sholat Jumat, faqra, maka bacalah al-Fatihata, surat Al-Fatihah, qabla an tatakallama, sebelum engkau berbicara. Fatihahnya dibaca sab'a marratin 7 kali. Sab'a marratin 7 kali, wal ikhlas, dan juga surat Al-Ikhlas sab'an 7 kali, wal mu'awwidhatain, dan juga surat al-mu'awwidhatain sab'an 7 kali. Sab'an maksudnya masing-masing 7 kali. Al-Falaknya 7 kali, An-Nasnya 7 kali. Fadzalika, karena yang demikian itu, ya'simuka, akan melindungimu, minal jumu'ati, dari Jumat itu, ilal jumu'ati, ke Jumat depannya. Wa yakunu, dan bacaanmu itu, hirzan, akan menjadi pelindung laka bagimu, minasyaitani, dari setan. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, dalam kitab ini dan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian juga diikuti oleh kitab-kitab lain bermadzhab Syafi'i, bahkan Imam Suyuti rahimahullah kemudian menulis kitab khusus berkaitan dengan masalah zikir-zikir setelah Jumatan, dan diantaranya juga ditulis dalam kitab-kitab yang termasuk belakangan dalam mazhab Syafi'i, misalnya kitab I'anatul Talibin ya, syarah Fathul Mu'in umpamanya. Jadi di antara zikir pasca Jumat itu, zikir pasca Jumat adalah selesai kita sholat Jumat, yaitu yang ditandai dengan ucapan salam, sebelum kita berbicara yang lain. Bahkan di beberapa kitab dijelaskan
Bahkan sebelum posisi duduk tahiyat kita berubah. Bahkan sebelum posisi duduk tahiyat kita berubah. Artinya kita masih dalam posisi duduk seperti dalam duduk tahiyat. Seperti dalam duduk tahiyat. Dalam posisi seperti itu ya, posisi belum berbicara, juga kita belum mengubah posisi kita dari duduk tahiyat. Imam Ghazali di sini menganjurkan pada kita, didasarkan pada riwayat-riwayat yang sampai pada beliau, agar kita membaca surat Al-Fatihah 7 kali, lalu membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, lalu membaca surat Al-Falaq 7 kali, lalu membaca surat An-Nas 7 kali. Sekali lagi, tata caranya yang dijelaskan di beberapa kitab ini adalah selesai salam, belum berbicara yang lain, posisi masih seperti duduk tahiyat. Jadi kalau yang duduk tahiyatnya itu jari jemarinya itu memanjat, seperti memanjat gitu, ditekuk, ya dia masih tetap seperti itu. Ya. Lalu baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 7 kali. Nah, kalau itu dilakukan berdasarkan riwayat yang ada, 1 ya, yaksimuka minal jumu'ati ilal jumu'ati. Yang seperti itu akan melindungimu dari Jumat hari itu sampai Jumat depan. Akan terlindungi. Terlindungi dari apa? Tidak dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, dengan melakukan seperti itu, maka bacaan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas yang masing-masing 7 kali itu akan menjadi hirzan laka minasyaitan. Akan menjadi benteng pelindung, benteng dan pelindung bagi kamu dari setan, Ini pesan siapa? Pesan Imam Ghazali rahimahullah. Dasar beliau adalah ya riwayat-riwayat yang sampai kepada Imam Ghazali dan juga sampai kepada ulama lainnya. Di antara riwayat-riwayat itu adalah riwayat yang dikolek oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti rahimahullah mempunyai kitab namanya Al-Lum'ah atau Al-Lam'ah bi Khasaisil Jumu'ah. Ditulis oleh Imam Suyuti rahimahullah. Di dalam kitab itu Imam Suyuti rahimahullah diantaranya menyebutkan 3 riwayat. Riwayat pertama yang disebutkan oleh beliau adalah akhraja Abu Ubaid wa Ibnu Dirris fi Fadailil Quran an Asma bin Abi Bakar qalat man shallal jumu'ata, siapa yang salat Jumat, summa qara'a ba'da, kemudian membaca setelah Jumatan itu qul huwallahu ahad. Nah, di sini enggak ada Fatihahnya ya. Wal muawwidzatain, ada Fatihahnya di belakang. Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain Al-Falaq dan An-Nas wal hamdu, maksudnya surat Al-Fatihah. Sab'an masing-masing dibaca 7 kali. Hafidha min majlisihi dzalika ila mitrihi. Maka dari posisi dia duduk seperti itu di hari itu ya, sampai posisi dia duduk seperti itu lagi di Jumat yang akan datang, akan dijaga dan dilindungi oleh Allah SWT. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua, wa akhraja Sa'id ibnu Mansur an Makhul qala, Makhul ya, qala, Makhul ini berarti tabi'in. Kalau tadi an Asma bin Abu Bakar, berarti Asma bin Abu Bakar itu sahabat. Jadi riwayat pertama disandarkan kepada Asma bin Abu Bakar, sahabat Nabi. Riwayat kedua ini disandarkan kepada Makhul, ya, seorang tabi'in. Qala man qara'a Fatihatul Kitab, siapa membaca surat Al-Fatihah wal muawwidzatain dan Al-Falaq serta An-Nas wa qul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas sab'a marratin 7 kali yaumal jumati pada hari Jumat qabla an yatakallama, sebelum ia berbicara, kuffira anhu ma bainal jumu'atain wa kana ma'suman. Maka dosa-dosa yang terjadi di antara 2 Jumat itu akan dilebur
akan dihapus dan ia menjadi orang yang terlindungi. Terlindungi. Dari apa? Well, nggak disebutkan. Nggak disebutkan dari apanya. Wa akhrajah Hamid ibnu Zanjuwai atau Zanjuyah ya, fi Fadailil A'mal dan Fadailul A'mal an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab Az-Zuhri ini juga tabi'in. Qala man qara'a qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain ba'da salatil jumu'ati hina yusallimul imam qabla an yatakallama sab'an kana matmuman huwa wa maluhu wa waladuhu minal jumu'ati lal jum'ah. Ini semakin jelas dari Ibnu Syihab Az-Zuhri sandarannya ya, bukan kepada Rasulullah SAW. Yang baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka akan dijamin oleh Allah SWT dia. Apanya? Dianya, hartanya, anaknya. Dari Jumat itu ke Jumat depannya. Nah, dari 3 riwayat ini diantaranya ya, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya tidak satupun riwayat disandarkan kepada Rasulullah SAW. Riwayat pertama kepada Asma binti Abu Bakar, riwayat kedua kepada Makhul, dan riwayat ketiga kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Ya. Jadi bukan riwayatnya tidak disandarkan atau tidak la yudhafu ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi Imam Ghazali pada saat menyampaikan ini baik di sini di Bidayatul Hidayah ataupun di Ihya Ulumuddin ya, yang kemudian juga diikuti oleh ulama lain, itu berdasarkan riwayat-riwayat yang sampai kepada beliau, dan semua riwayat itu tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita mengamalkan ya sandaran atau dalil paling kuat adalah ya berpijak kepada Quran surat Jumat ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu, maka jika salat Jumat telah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardi, silahkan menyebar. Nah, di sini bukan disuruh duduk berarti. Menyebar fil ardi wa batagu min fadlillah, dan carilah anugerah Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah zikir. Ya. Jadi dasarnya umum aja begini. Wadhkurullaha katsiran, dan perbanyaklah zikir kepada Allah SWT, atau zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi zikir apa saja untuk kita perbanyak. Wadhkurullaha katsiran. Yaitu dalilnya umum itu apakah baca Fatihah atau baca Ikhlas atau kamu Mu'awwidhatain atau dan lain-lainnya ya. Nah, itu silakan saja zikir itu ya. Nah, cuma ya di zikir umum ini yang di ayat tidak ada janji ya'simuka minal jumu'ati ilal jumu'ah, dan juga tidak ada janji hirzan laka minasyaitan. Tetapi kaidah umum juga bahwa jika kita zikir, setannya menjauh. Jika kita zikir dan ingat Allah, maka setan akan menjauh. Itu kaidah umum ya. Ini ada 2 hal. Pertama, ada beberapa hal ya. Pertama terkait dengan riwayat. Kalau dari sisi riwayatnya, tidak satupun riwayat disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dari sisi riwayat, itu. Yang kedua, kalau dari sisi zikirnya, ada dalil umumnya. Dalil umumnya yang disebutkan diantaranya di surat Jumat ayat 10. Dalil umum. Yaitu kita di hari Jumat itu, sebagaimana juga di hari-hari lain, tapi ini khusus Jumat ada sebutan sendiri, agar kita ya zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan masalah terlindungi atau terjaga atau terbentengi dari setan. Kaidahnya umum ya, bahwa kalau kita zikir kepada Allah, kalau kita menyebut nama Allah, maka setannya akan
menjauh dari kita. Setannya akan menjauh dari kita. Nah, tinggal satu lagi. Yang keempat adalah ada beberapa kitab menjelaskan ya, sebelum kita berbicara dan bahkan posisi duduk kita masih seperti duduk tahiyat. Nah, kalau yang ini saya belum ketemu dasar umumnya itu apa kira-kira? Belum ketemu dasar umumnya ya. Untuk yang duduk seperti itu. Ya mungkin untuk menggambarkan bahwa ya, dalil umumnya lagi adalah bahwa selama kita masih dalam posisi seperti itu, ya, ini dalil umum tidak hanya Jumat saja, termasuk sholat-sholat lain, bahwa pada saat kita sholat dan selama kita masih berada di tempat sholat kita, maka para malaikat masih terus-menerus bersolawat dan beristighfar untuk kita. Ya dalil umumnya paling itu ya kan. Walaupun di sana tidak disebutkan secara eksplisit, tidak berbicara dan juga tidak mengubah posisi duduk tahiyatnya. Tidak harfiah tekstual seperti itu, tetapi kalimatnya umum bahwa siapa yang sholat dan kemudian tetap berada di tempat sholatnya, nah selama dia masih berada di tempat sholatnya itu, maka para malaikat terus bersolawat untuk dia dan terus beristighfar untuk dia. Dan dia masih terhitung argunya sebagai argu orang sholat. Argunya sebagai argu orang, ibarat orang naik kendaraan yang menggunakan argo itu ya. Argunya masih argu orang sholat. Dalil umum saja. Itu ya, jadi 4 poin. 4 poin. Selanjutnya, waqul ba'da dzalika. Dan setelah itu ucapkanlah doa atau ucapkanlah zikir. Ucapkanlah doa atau ucapkanlah zikir. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid. Ya mubdi'u ya mu'id. Ya rahimu ya wadud. Aghnini bihalalika an haramik. Wa bita'atika an maksiatik. Wa bifadlika amman siwak. Ya. Wa bifadlika amman siwak. Setelah itu selesai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kita baca doanya adalah Allahumma ya Allah, ya Ghaniyyu, wahai zat yang maha kaya. Zat yang maha kaya, ya Hamidu, zat yang maha terpuji. Kaya dan maha terpuji. Ya. Ya mubdi'u, wahai zat yang mengawali penciptaan. Mengawali penciptaan, ya mu'idu, zat yang mengembalikan lagi setelah dihancurkan. Setelah kiamat hancur, dibalikin lagi. Ya rahimu, zat yang maha kasih sayang. Ya wadud, zat yang maha mencintai. Zat yang maha mencintai. Aghnini, berikanlah kecukupan atau kekayaan kepadaku. Bihalalika, berikanlah kecukupan kepadaku bihalalika dengan sesuatu yang halal yang datang darimu. Sesuatu yang halal yang datang darimu, an haramika, supaya aku meninggalkan yang haram. Supaya aku meninggalkan dan tidak perlu kepada yang haram. Wa bi ta'atika, dan cukupkanlah diriku dengan taat kepadamu ya Allah, an maksiatika, supaya aku tidak bermaksiat kepadamu. Wa bi fadlika, dan berikanlah kecukupan kepadaku dengan anugerahmu ya Allah. Anugerahmu ya Allah, amman siwaka, dari yang selainmu. Dari yang selainmu ya Allah. Nah, kalau ini doa seperti ini, insya Allah dasarnya hadis sahih. Insya Allah. Doa yang ini ya. Walaupun tidak hanya terkait dengan Jumat. Ini bisa dibaca setiap kali selesai sholat atau apa ya, kita baca. Ya Allahumma ya Ghani ya Hamid. Doa-doa di luar sholat juga nggak apa-apa. Ya. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Sendirian, kalau jamak berarti aghnina. Kalau kita jadi imam ya. Aghnina bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an maksiatika, wa bi fadlika amman siwak. Nah, setelah itu baru summa sholli ba'dal jumu'ati rak'atain. Kemudian selesai doa itu, sholatlah
setelah Jumat 2 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat. Kata Imam Ghazali, fa kullu dzalika marwiyun fi ahwalin mukhtalifatin. Semua itu baik yang 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, semuanya diriwayatkan. Semuanya diriwayatkan fi ahwalin mukhtalifah dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Dalam berbagai keadaan yang berbeda-beda. Ya. Dan bisa dilakukan di masjid, tapi disuruh pindah tempat. Ya. Pindah tempat dari posisi sholat dan duduknya. Bagusnya dilakukan di rumah. Dilakukan di rumah. Ya. Summa lazimil masjidah. Ini kalau nggak ada pekerjaan ini ya. Summa lazimil masjidah. Kemudian tetaplah berada di masjid. Ilal maghrib sehingga waktu maghrib tiba. Au ilal asri atau sehingga tiba waktu sholat asar. Waktu sholat asar. Ya, jadi kenapa Imam Ghazali menyarankan ya, menyarankan agar kita tetap berada di masjid, selesai Jumatan tetap berada di masjid, bahkan bisa sampai maghrib. Bahkan bisa sampai maghrib. Nah, di antara la'alla ya barangkali di antara dasar dan dalil Imam Ghazali wallahu a'lam adalah karena terkait dengan adanya satu saat di hari Jumat. Yang satu saat itu rahasia. Satu saatnya itu kapan? Iya, kalau pas khotib naik mimbar itu. Siapa tahu kalau terjadinya setelah Jumatan. Bahkan siapa tahu terjadinya itu menjelang maghrib. Menjelang apa? Maghrib satu saatnya itu. Nah, karena satu saatnya itu dirahasiakan, ini mirip-mirip dengan iktikaf di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Untuk jagain Lailatul Qadar. Logikanya begitu logikanya ya. Jadi karena Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir Ramadan, dan untuk memastikan bahwa kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar, maka kita isi malam-malam 10 Ramadan terakhir dengan beriktikaf di masjid. Di masjid kenapa? Karena di tempat yang paling baik. Di masjid kenapa? Agar kita tetap bisa sholat berjamaah. Di masjid kenapa? Agar kita tetap bisa sholat Jumat. Ya kan? Kita jagain itu. Nah, kalau kita jagain 10 malam, insya Allah salah satunya akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Nah, logikanya mirip itu. Nah, karena di hari Jumat itu ada satu saat. Yang satu saat itu adalah rahasia, seperti rahasianya Lailatul Qadar, ya. Maka untuk memastikan bahwa saat-saat itu kita ketemu dalam keadaan zikir, kita ketemu dalam keadaan berdoa dan mohon pada Allah SWT, maka ya kita jagain aja. Selesai sholat Jumat, kita tidak keluar dari masjid, bisa sampai asar, semoga ketemu, bahkan kalau perlu bisa sampai maghrib. Barangkali, barangkali itu argumen atau dasar kenapa selesai Jumatan itu tetap berada di masjid. Meskipun kalau kita balik lagi ke surat Jumat ayat 10, surat Jumat ayat 10 ya, di sana di surat Jumat ayat 10, ya perintah Allah SWT adalah fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung, ya. Ya, jadi ini ada apa namanya? Kalau yang di Al-Qur'an itu ya, di Al-Quran itu arahnya adalah bahwa faidah qudiyatis sholat, bahwa Islam tidak ingin mengajarkan bahwa ada satu hari khusus gitu ya, libur untuk ibadah sebagaimana yang menjadi permintaan dari orang-orang Bani Israel, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka kalau Jumat nggak siap, dan mereka siap satu hari penuh full, asalkan bukan Jumat yaitu hari Sabtu. Nah, dalam rangka seperti itu ya,
Dalam konteks seperti itu atau dalam background seperti itu, Allah mengajarkan tidak ada istilah hari Jumat difulkan untuk ibadah. Tapi Jumat disuruh idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Laisa lillahi fihim ajatun. Allah SWT tidak ada keperluan kepada mereka. Fala tujalisuhum, karenanya jangan duduk membersamai majlis-majlis itu.